Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari tadi malam hingga pagi ini. Sekarang kami mulai perjalanan kami menuju ke Ende. Lindungilah kami dalam perjalanan, semoga tiba di tempat yang kami tujui dengan selamat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Kepala sekolah, Bapak Ibu guru pendamping, baik pendamping pramuka maupun P5, kita dengan penuh rasa tanggung jawab untuk membimbing, menuntun anak-anak kita dari berangkat sampai pulang. Baik, terima kasih kepada adik dari SMP Mau Tenda yang sudah bisa berkunjung dan bersilaturahmi di rumah pengasingan Bung Karno. Saya sudah diberitahu di telepon bahwa ada kunjungan dari adik dari SMP Mau Tenda, SMP Negeri Mau Tenda. Ini kelas berapa? Setuju. Ingin kenalkan nama Om sendiri. Nama Om ini Syafruddin, biasa dipanggil Om Udin, Pak Udin atau Kak Udin. Itu sebagai Jupel. Jupel itu juru pelihara rumah pengasingan Bung Karno yang ada di Kabupaten Ende, letaknya di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Flores, NTT. Menjaga, merawat dan melayani tamu sampai sekarang sudah lebih dari 20 tahun di sini. Baik, kita langsung sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ayo. Ya. Pada tahun berapa Bung Karno dibuang ke Ende? Pada tahun berapakah Bung Karno diasingkan di Ende? Bung Karno itu diasingkan oleh kolonial Belanda atau pemerintah Belanda dari Bandung menuju Surabaya dengan menumpangi kapal dagang milik Belanda yang bernama Van der Riebeeck, itu bersama keluarga Bung Karno. Yang mendampingi Bung Karno yaitu istrinya Ibu Inggit Garnasi, Ibu mertua Amsi, dan anak angkatnya Ratna Juwami. Dari Surabaya berlayarlah Bung Karno bersama keluarga dengan menggunakan kapal tadi. Turunlah Bung Karno di pelabuhan Ende. Setelah Bung Karno turun di pelabuhan Ende, dijemput dan diantar ke persenggerahan atau persinggahan. Nah, sekarang persenggerahan atau persinggahan itu sekarang dijadikan kantor polisi militer, yaitu kantor PM. Itu selama 4 tahun Bung Karno diasingkan bersama keluarga oleh pemerintah Belanda. Itu dari tanggal 14 Januari 1934 sampai dengan 18 Oktober 1938. Selama 4 tahun. Pertanyaan berikutnya. Pada tahun berapa situs Bung Karno didirikan? Pada tahun berapa situs ini dijadikan? Itu pada saat Bung Karno kunjungan yang ketiga kalinya setelah jadi presiden pada tanggal 16 Mei 1954. Rumah ini diresmikan oleh Bung Karno, dijadikan museum atau situs. Nanti ada bisa lihat fotonya, ada di balik pintu sebelah ruangan sebelah. Itu foto peresmian. Ya, setelah jadi presiden beliau kembali ke Ende 3 kali. Tepatnya 16 Mei 1954
rumah ini beliau resmikan jadi museum. Selamat siang Bapak Ibu guru, anak-anakku dari SMP Motenda, SMP Negeri Motenda. Jadi siang ini kita sudah berada di Taman Renungan Bung Karno. Jadi ini Taman Renungan Bung Karno. Jadi kita lihat ini di pelataran ini ada patung ornamen pahlawan lokal. Tadi di depan tuh ada Marilonga, Baranuri, ada dari pahlawan lokal dari daerah di NTT. Asingan sudah dilakukan asingan tadi? Sudah. Iya. Ini kantor pariwisata tempat Bung Karno melapor diri. Ya, pertama kali beliau datang, beliau melaporkan diri di kantor ini, Bung Karno melaporkan diri. Beliau datang tuh lewat ini, Pelabuhan Bung Karno. Ya, dengan kapal Van Riebeeck jam 8 pagi hari Selasa jam 8 pagi sudah tiba di Ende. Ini ibu ingin lagi benar-benar rumahnya pertama kali dia tiba di Ende. Ini kalau ini Pasanggaran tempat dia pos jaga dulu, dan sekarang pom Ende itu di pom Ende itu orang bilang Pasanggaran dulu zaman Belanda itu pos jaga, dia lapor di situ. Baru ke kantor itu, pariwisata tempat di kantor ini Belanda punya. Kalau ini tahu toh adik-adik? Ya. Ini situs rumah pengasingan. Nah, kalau ini Bung Karno di Ende. Adik-adik sekalian, Bung Karno di Ende selain dia bergaul dengan masyarakat, dengan nelayan, dengan petani. Jadi beliau di Ende juga punya teman-teman akrab. Beliau punya teman-teman itu ada 99 orang. 99 orang. Pak Jayabara, ada beberapa temannya. Ya, Pak Darham itu. Jadi ini selain beliau dengan bergaul dengan teman-temannya, di situs itu beliau dengan teman-temannya di sini. Tapi rata-rata teman-teman beliau sudah meninggal semua. Beliau juga bergaul di yang sekarang kita istilah Serambi Bung Karno. Ada yang tahu Serambi Bung Karno? Itu di gereja katedral. Ada sekarang tulis Serambi Bung Karno itu. Jadi ini ada dua pater. Yaitu satu pater Gradus Heting dengan pater Boma. Jadi itu Bung Karno bisa sering ke sana. Sungai orang-orang. Ini orang kenal Gedung Immaculata. Ada yang tahu tuh Gedung Immaculata? Itu di jalan katedral. Jadi Gedung Immaculata ini tempat beliau pentaskan tonil-tonil sandiwara dulu. Jadi Bung Karno di Ende ada 12. Ini nama-nama sandiwara tonil. Jadi di Ende dulu Bung Karno membentuk klub tonil Kelimutu. Jadi ada 12 sandiwara. Ini salah satunya Dr. Saitan, Tutkubi,
aerodinamik, rahasia kelimutu, anak haram jaga Indonesia 45, ada 12 di Ende. Ini saya, ya, Ende. Ini nih kuburnya Ibu Amsi. Ibu Amsi itu namanya Ibu Bung Karno kasih akan merdeka seluruh Indonesia. Ini kuburnya Ibu Amsi. Ada di Kelurahan Rukun 5. Orang bilang makam Ibu Amsi ini. Karena ini patungnya Bung Karno ada, dan ini pohon sukun. Ada. Jadi kamu mana sudah bisa toh? Bisa tangkap ya? Nah, mari kita lanjutkan lagi. Dari situs di zaman itu, dari rumah pengasihan, beliau kalau ingin datang duduk menyendiri, ini tepat di bawah pohon sukun ini. Dia bilang ada kekuatan yang menarik dia untuk duduk di sini, dan dia duduk di arahnya ke pantai ini, ke pantai ke laut. Dan disinilah beliau duduk merenung dan melahirkan ide gagasan konsep dasar Pancasila di tempat ini. Beliau menemukan konsep dasar Pancasila. Makanya orang bilang apa? Pancasila itu dikandung di Ende dan dilahirkan di Jakarta. Tapi Bung Karno menemukan Pancasila itu ketika beliau diasingkan ke Ende. Dan itu ketika beliau jadi presiden tahun 1950, beliau datang kembali dan beliau sendiri yang mengatakan bahwa di tempat ini saya duduk dan merenungkan dan melahirkan konsep dasar Pancasila yang kita kenal. Ya, 5 dasar ini. Jadi begini ya. Jadi ini kita sebagai orang Ende, apalagi adik-adik generasi muda, kita harus bangga. Ya, kita menjadi bangga karena Bung Karno pernah di Ende dan ide dasar konsep dasar Pancasila ada dicetuskan di Ende. Makanya kita lihat kota lainnya Pancasila, kota toleransi. Jadi kita harus bangga bagi orang Ende. Kemana ada? Bangga tidak? Hari ini tepatnya Sabtu 13 Desember 2024, siswa SMP Negeri Motenda kelas 7 melaksanakan kegiatan Project P5 dengan tema kearifan lokal, berkunjung ke wisata kebangsaan, berkunjung ke situs Bung Karno, rumah pengasingan Bung Karno, dan menuju ke Taman Renungan Bung Karno, di mana di taman ini Bung Karno menemukan 5 sila Pancasila dari Ende untuk Indonesia. SMP Negeri Motenda. Oke.